ada momentum di mana itu bisa kita manfaatkan untuk ledakan omset bisnis kita. Kalau kita sampai kelewat di hari-hari ini dan kita tidak membuat penawaran yang menarik di customer di momentum-momentum ini, maka sayang sekali karena kita bisa kelewat dengan ledakan omset. Rambut lurus, rambut keriting, bisa dikasih warna jingga. Kalau mau belajar marketing, subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Septian Trio Arizona di channel YouTube Septian Trio Arizona. Kita masih berada di Puzzle Marketing Series. Di playlist Puzzle Marketing Series, saya akan membahas semua hal yang berhubungan dengan marketing. Di video ini saya ingin kembali mengingatkan ke teman-teman bahwasanya ada momentum di mana itu bisa kita manfaatkan untuk ledakan omset bisnis kita. Kalau kita sampai kelewat di hari-hari ini dan kita tidak membuat penawaran yang menarik di customer di momentum-momentum ini, maka sayang sekali karena kita bisa kelewat dengan ledakan omset. Maka tidak usah panjang lebar, saya ingin mengajak teman-teman terus belajar upgrade ilmu seputar dunia marketing agar bisnis Anda terus bertumbuh. Untuk itu penting sekali Anda untuk lakukan like dan juga subscribe, dan yang pastinya on-kan notifikasi dengan nyalakan loncengnya. Oke teman-teman, inilah 7 momentum yang perlu kita perhatikan agar kita dapat ledakan omset. Yang pertama adalah weekend. Semua di antara kita mesti tahu bahwasanya mayoritas orang di Indonesia adalah seorang pekerja. Seorang pekerja sudah sangat lelah dengan rutinitas dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai sore, bahkan ketika lembur pagi sampai malam. Dan mungkin juga ada yang shift 2 siang sampai malam, yang shift 3 malam sampai pagi lagi. Dan itu sangat melelahkan bagi mayoritas orang. Sehingga setiap kali weekend, maka manusia-manusia atau orang-orang pada umumnya itu butuh tempat, butuh hal baru, sehingga mereka akan melakukan hal-hal di luar rumah. Dan itu sangat menarik. Kalau nggak makan, ya mungkin jalan-jalan, ya mungkin hunting sesuatu. Maka bagi kita seorang penjual, jangan pernah melewatkan memberikan penawaran menarik di weekend untuk customer. Bisa di hari Sabtu dan juga hari Ahadnya. Ya, jadi manfaatkan dua hal ini. Atau start Jumat, Sabtu, dan Ahad. Itu juga tidak ada masalah. Ingat, yang saya bahas adalah penawaran menarik, bukan promo, bukan diskon. Karena tidak semua penawaran mengharuskan menggunakan harga promo ataupun harga diskon. Masih banyak hal, mungkin bisa bundling, mungkin juga bisa free voucher, atau bisa melakukan kerjasama dengan yang lainnya. Itu yang pertama, weekend. Yang kedua adalah tanggal gajian. Maka jangan sampai melewatkan tanggal gajian. Buatlah penawaran menarik kepada customer di tanggal-tanggal gajian. Dan tanggal gajian setiap perusahaan kadangkala tidak sama. Tapi untuk main amannya adalah kita ambil di tanggal 25 sampai tanggal 10. Jadi setiap akhir bulan dan sampai awal bulan, maksimal sampai tanggal 10, pastikan kita menggodok penawaran menarik agar orang-orang yang habis gajian, uangnya masih banyak, dompetnya masih tebal, segera dialirkan ke bisnis kita. Jadi biarkan market punya pendapatan yang lewat saja. Jadi mereka dapat gaji lalu diserahkan lagi ke kita. Itu menarik. Jadi buatlah penawaran di tanggal-tanggal gajian, tanggal 25 sampai tanggal 10. Bahkan di salah satu marketplace terbesar di Indonesia, mereka punya program ya
waktu Indonesia belanja. Anda pasti tahu kan itu marketplace apa, dan mereka membuat di tanggal 25-an ya, tanggal akhir bulan. Kenapa? Karena mereka tidak mau kelewatan momentum gajian. Maka untuk kita sebagai UMKM, yuk kita juga memberikan penawaran menarik kepada calon customer kita di tanggal gajian. Nomor 3 adalah akhir tahun. Setiap akhir tahun insya Allah akan terjadi ledakan momentum. Dan setiap akhir tahun banyak juga produk-produk yang relevan dengan akhir tahun juga bisa kita mainkan. Kalau misalnya Anda seorang muslim, ya saya juga seorang muslim, ada hal-hal yang tidak bisa kita mainkan, misalnya yang berhubungan dengan hari raya umat lain. Ya sudah, kita jangan menjual produk tersebut. Kita cari turunan-turunan lain yang berhubungan dengan akhir tahun. Misalnya kalender, misalnya juga liburan dan lain sebagainya. Jadi akhir tahun adalah ajang kita untuk memanen ledakan omset. Setelah akhir tahun pastinya yang keempat adalah awal tahun. Awal tahun juga sebuah momentum gebrakan baru untuk bisa meledakkan omset kita. Pastikan di awal tahun kita punya penawaran-penawaran baru. Misalnya kita kemas dengan suatu quote bahwasanya kita mulai dengan yang baru, atau kita punya headline baru, atau kita punya tagline baru, atau kita punya warna baru, kita punya sesuatu yang baru. Kita membuat sesuatu yang baru itu juga bagian dari cara marketing agar tidak monoton. Yang berikutnya adalah ledakan momentum bisa terjadi karena ada regulasi baru dari pemerintah. Setiap kali ada regulasi baru bisa kita manfaatkan sebagai sebuah momentum untuk meledakkan omset kita. Jadi penting sekali bagi kita yang sedang berwirausaha, sedang berbisnis untuk terus up to date terhadap regulasi pemerintah. Maka jangan juga terlalu anti terhadap berita, karena bisa jadi berita itu bisa kita manfaatkan untuk membuat penawaran yang menarik terhadap customer kita. Maka jadi orang yang up to date itu penting, terutama up to date terhadap regulasi pemerintah. Misalnya di era pandemi ini kita dihadapkan dengan PPKM, dan kita bisa menggunakan singkatan PPKM ini dengan yang sesuai dengan bisnis kita. Misalnya adalah promo pertama menarik minat ya. Ini saya asal aja ya. Jadi misalnya itu sesuaikan dengan bisnis Anda, itu juga bisa. Tapi ngomong-ngomong, masih pada ingat nggak sih singkatan PPKM itu apa? Yang ingat tanpa searching, tanpa googling, coba tulis di kolom komentar. Jangan-jangan tahu PPKM tapi nggak tahu singkatannya apa. Berikutnya adalah peringatan hari besar. Di setiap peringatan hari besar, kita bisa menggunakan itu sebagai media promosi kita, dan kita bisa membuat menjadi penawaran yang menarik dan bisa kita jadikan ledakan omset kita. Misalnya di bulan Oktober ini ada Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Maka kita bisa membuat sebuah program, misalnya silakan foto di banner ucapan Dirgahayu TNI, maka tukarkan dengan promo menarik di tempat kita. Misalnya dengan seperti itu. Manapun, mau itu di banner yang ada di dimanapun ya, di pinggir jalan atau ditemui baliho atau apapun yang berhubungan ada ucapan Dirgahayu TNI, silakan berfoto di situ dan tukarkan dengan voucher di bisnis kita. Misalnya ide menariknya seperti itu. Yang terakhir yang tidak bisa kita lewatkan, momentum yang the best, dan ini sudah menjadi sudah tertanam di alam bawah sadar customer, bahwasanya di setiap ini ya mereka akan melakukan belanja.
Ya, Anda benar bahwasanya di setiap tanggal cantik, setiap tanggal 11, 22, 33 sampai 12, maka itu jadi momentum banyak orang belanja. Maka pastikan bisnis kita memiliki program di tanggal-tanggal tersebut untuk menarik banyak omset datang, sehingga kita bisa punya ledakan omset. Inilah 7 momentum yang perlu teman-teman perhatikan dan teman-teman godok sematang mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga. Nyalakan loncengnya.